Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, tingkat 2A, program studi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, kelompok 7 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Helen Nur Angela, yang berperan sebagai moderator bersama 4 orang rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mira Komaria, saya sebagai dokter. Saya Aliska Diwahyuni, di sini saya berperan sebagai perawat. Nama saya Anissa Indasari sebagai pencari materi dan konsep alur cerita. Saya Nadia Perawati, di sini saya sebagai editor. Nah, jadi kelompok kami akan mempersembahkan sebuah role play dengan tema komunikasi efektif untuk keselamatan pasien. Tapi sebelum ketayangan role play, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu komunikasi efektif atau komunikasi SBAR. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi SBAR? Komunikasi SBAR adalah komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat kepada rekan sejawat atau tenaga medis lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien. Nah, tujuan dilakukan komunikasi SBAR ini adalah bagian dari menyampaikan informasi yang penting kepada dokter atau tenaga medis lainnya. Dalam komunikasi SBAR ada 4 komponen, yaitu S, B, A, dan R. Nah, yang pertama S. S adalah situation. Dalam hal ini, perawat akan menyampaikan situasi terkini terkait dengan pasien, seperti data nama pasien, perkembangan terakhir, dan juga diagnosa medisnya. Yang kedua, B. B yaitu background. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan latar belakang terkait dengan kondisi pasien saat ini, seperti alasan pasien masuk rumah sakit, tindakan yang sudah dilakukan, terapi yang sudah diberikan, dan juga perkembangan pasien. Nah, yang ketiga, A, yaitu assessment. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian atau analisis terkait dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir, R. R yaitu recommendation. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan saran ataupun kemudian dokter DPJP dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan data ataupun juga situasi yang telah disampaikan dalam komunikasi sebelumnya. Nah, untuk memperjelas apa yang sudah saya sampaikan, kita tonton tayangan ini. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya perawat Aliska dari Bangsal Penyakit Dalam. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Sus? Iya dok, hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan A. Saat ini pasien ada di Bangsal dengan tekanan darah 150/80 mm Hg, nadinya 120 kali per menit, kemudian nafasnya 40 kali per menit. Ada bunyi nafas ronhi, kemudian hasil lab terbarunya menunjukkan Hb 9 mg per dl. Oke, boleh saya tahu diagnosa medisnya, Sus? Baik, kondisi Tuan A masuk rumah sakit pada tanggal 5 Oktober 2020. Pasien masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kaki. Pasien sudah mengidap gagal ginjal kronik selama 3 tahun, dok. Kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 5 Oktober tersebut, pasien merasa tidak nyaman pada badannya sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Nah, di IGD pasien sudah diposisikan semifowler, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit, kemudian sudah dilakukan observasi selama 15 menit dok di IGD. Didapatkan pemeriksaan hasil SAO2-nya 88%, kemudian tekanan darahnya 130/100, respirasinya 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Kemudian 1 jam kemudian pasien baru ditransfer ke bangsal ruang keperawatan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP-nya. Ya, pasien didiagnosa gagal ginjal kronik, dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapat, yaitu injeksi lasik 3 kali 1 ampul dan IV untuk memantau
urin output sebagai indikator dari ketidakseimbangan cairan elektrolitnya, Dok. Baik, apakah sudah ada pengkajian atau anamnesis dari perawat, Sus? Ya, analisa dari perawat pasien mengalami gangguan pola napas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh, Dok. Di sini kami menyarankan apakah kondisi pasien harus diganti dengan oksigen NRM, Dok. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Oke, baik Sus. Saran saya, pasien diberikan oksigen non-vibrating mask ya, 8 liter per menit, kemudian berikan ekstralasik ya, 2 ampul, serta observasi pernapasan dan tekanan darahnya ya Sus. Dan yang terakhir, monitor selalu pengeluaran urinnya ya Sus. Baik, Dok. Terima kasih sudah saya catat ya, Dok ya. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itu adalah tayangan atau persembahan roleplay dari kelompok kami tentang komunikasi efektif untuk keselamatan pasien. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kita juga masih tahap belajar. Salam sehat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.